Ya kalau Om Bimo, kamu punya pacar Om Bimo. Iya Cia, Om Biar kita Bimo tahu. punya pacar. Iya Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin mewawancarai tugas IPS. Perkenalkan, nama saya Ananda Fasabila. Nama saya Disa Prilia. Nama saya Intan Nur Ramadhani. Nama saya Priandri Nanabel. Nama saya Khairisa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priandri Nanabel. Saya bersama Bapak siapa Pak? Bapak Dado. Bapak Dado. Oke Pak, saya izin ingin mewawancarai ya Bapak selama infrastruktur pembangunan jalan ini. Apa saja proyek pembangunan infrastruktur utama yang dilaksanakan di wilayah ini selama 5 tahun terakhir ya Pak? Kita di wilayah RT 4 ini pembangunan aspal untuk di lingkungan sama ya drainase, terus ada juga speedboat yang apa polisi tidur itu paling itu aja sih. Pertanyaan kedua Bapak, maaf, mengapa proyek-proyek tersebut menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan infrastruktur lainnya? Ya karena memang kebutuhan masyarakat untuk jalan, terutama untuk kalau dari aspal itu kan tidak becek, terus drainase juga untuk saluran air. Kalau hujan besar itu biar tidak meluap airnya. Oke. Bagaimana mekanisme perencanaan dan pengangguran proyek infrastruktur dilakukan termasuk sumber dana utama? Kita dana dari pemerintah, dari APBN kita ada. Yang penting kita mengajukan yang namanya dari ketua RT. Dia mengajukan melalui RW yang dinamakan apa ya? Musrembang, musyawarah masyarakat. Jadi apa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kendalanya misalkan ada banjir, masalah saluran air yang harus dibesarkan, itu aja sih. Oke. Kapan proyek infrastruktur yang paling berdampak selesai dan mulai digunakan oleh masyarakat? Ya itu tadi palingan aspal, drainase. Terus kita pernah ada bronjong karena dekat pinggir kali itu longsor. Jadi itu juga harus diutamakan karena mempengaruhi rumah daripada penduduk itu. Siapa pihak atau kontraktor pelaksanaan yang bertanggung jawab atas kualitas dan penyelesaian proyek-proyek ini, Pak? Ya ada nggak dari pemerintah juga, tapi kita tetap mengajukan untuk pembangunannya ini, tapi tetap tanggung jawabnya ya kita bersama karena itu kan punya wilayah kita sendiri. Selanjutnya, di mana lokasi spesifik pembangunan yang paling signifikan atau misalnya pembangunan jalan baru atau drainase berada dan berapa panjang atau luasnya? Kalau untuk masalah drainase ya lumayan ya, hampir 50 meter itu ya, karena kan alirannya kita dari RT ke RT gitu loh. Kita dapat limpahan dari RT lain untuk mengalir menuju ke kali. Jadi kalau kita lihat di pinggir kalinya, kalau memang dia bisa menampung untuk air pembuangan daripada warga, ya itulah yang kita utamakan. Jadi kita renovasi apa yang perlu diperlukan gitu. Oke. Apa kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut dan bagaimana solusinya, Pak? Kendalanya ya kadang apa yang kita diajukan belum tentu disetujui. Itulah kan karena ya mungkin juga lihat dari permasalahannya gitu loh. Jadi belum tentu apa yang kita inginkan belum tentu bisa ini, tapi kita tetap berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Pak? Ya kita lihat dari masyarakatnya juga gitu loh. Kadang kan dengan perekonomiannya masyarakat kan berbeda-beda gitu loh dengan itu. Jadi ya kita tetap ada swadaya daripada masyarakat ya, tentunya saling membantu, saling mencari dana untuk infrastruktur itu daripada pembangunan. Pak, 2 pertanyaan lagi ya Pak. Siapa saja warga atau kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam tahap perencanaan atau pengawasan proyek ini, Pak? Ya paling yang jelas tuh
pengurus RT dan para warga yang setempat yang bisa untuk bertanggung jawab, memantau dan daripada pembangunan. Oke, mengapa masih ada beberapa area di wilayah ini yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur signifikan dalam 5 tahun terakhir, Pak? Ya itu tadi, karena apapun yang kita usulkan, kita ini belum tentu bisa memenuhi syarat gitu loh. Mungkin ada kendala, mungkin ketika kita ingin drainase, ingin ingin diperbaiki, ternyata di rumah tersebut adanya takutnya goncangan rumah hingga membuat rubuh rumah gitu loh. Jadi perlu diperhatikan juga gitu loh, sebab akibatnya daripada nanti pembangunan itu dilaksanakan. Jadi tetap dicek dulu lokasinya, apakah ini layak untuk diperbaiki atau tidak gitu. Oke, segitu saja wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila. Saya ingin mewawancarai dengan kakak siapa? Nama saya Kelvin Prihanda. Oh ya, jadi kita langsung mulai aja kak. Sebelumnya, apa ya nama kegiatan atau program utama yang sedang kakak jalankan sekarang? Biasanya di RW 011 ini program yang sedang dijalankan itu dari Karang Taruna itu biasanya ada lomba futsal, lomba badminton dan lain-lain sih biasanya. Oke. Kenapa kegiatan ini penting? Apa sih yang membuat kakak harus ngelakuin ini semua? Kenapa kegiatan ini penting tuh karena dari Karang Taruna ingin yang anak mudanya tuh nyatu gitu pada lingkungan sendiri, dan di setiap RT masing-masing berbaur dengan seumurannya, gitu sih yang penting. Biasanya tuh siapa aja sih yang paling diuntungkan atau yang ikut dalam kegiatan ini? Biasanya yang paling diuntungin di sini tuh dari lomba itu biasanya anak muda, sepantaran saya, sepantaran kalian semua di sini. Karena dengan adanya lomba itu kalian bisa berkumpul sama teman-teman di rumahnya. Oke, lanjut ya kak. Siapa yang membuat kakak dalam menjalankan program ini? Misalnya relawan atau RT atau donatur mungkin? Biasanya dari ketua RW sih yang ketua RW bikin Karang Taruna untuk mengadakan acara di RW 011 ini. Biasanya kapan ya kegiatan ini tuh diadakan gitu? Contohnya atau setiap Sabtu atau sore? Ini sih nggak nentu ya. Kadang Sabtu, enggak nentu, nggak Sabtu nggak sore. Biasanya sih tergantung dari RW-nya diadakan lombanya. Kadang bisa 1 tahun sekali, 2 tahun sekali gitu. Tapi yang pasti tuh ada di RW 011 ini ada acara 17-an tuh yang tiap setahun sekali pasti selalu ada lomba-lombanya. Gimana sih cara kakak buat ngajak warga yang awalnya nggak mau jadi mau ikut serta gitu? Ini kita mungkin membuat poster yang menarik ya, dan kan sekarang di era digital ini ada namanya TikTok, Instagram dan lain-lain. Kita mempromosikan ikut lomba-lomba ini dari sana sih, biar warga-warga bisa lihat dari rumahnya masing-masing tanpa harus keluar rumah. Biasanya di mana sih tempat kakak yang biasanya mengadakan kegiatan itu di mana? Biasanya di lapangan RT 15 di sana, di lapangan RT 15 sana ya. Gimana sih cara kakak itu tahu kalau kegiatan ini tuh berhasil dan bermanfaat bagi warga sekitar? Cara kita tahu dapat feedbacknya tuh dari yang dibalas oleh ini yang diikutin pesertanya, dia kadang minta adain lagi kan itu, jadi kita tahu kalau warga tuh pada seneng gitu. Biasanya apa sih masalah yang paling sering kakak ketemu saat menjalankan kegiatan ini? Mungkin masalah yang sering kita hadapin tuh biasanya sih kan di sini jarang ada anak muda. Mungkin kita struggle-nya di situ sih, di lomba-lomba yang harus sesuai nama umurnya masing-masing. Karena di sini jarang buat anak muda. Apa ya rencana kakak untuk kegiatan selanjutnya setelah program ini selesai? Mungkin kalau misalnya tergantung dari warganya sih, warga apa ada mau minta lomba lain atau tetap dipertahankan lomba seperti ini. Biasanya sih lomba tetap kayak gini di setiap tahunnya. Jadi segini saja ya wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak.